Suara petualang sejati di Gunung Rinjani. Halo, petualang sejati. Selamat datang kembali di channel Turun Gunung. Tempat di mana setiap perjalanan bukan sekadar langkah, tapi sebuah kisah. Hari ini, aku berada di salah satu mahakarya alam paling megah di Indonesia. Gunung Rinjani. Gunung yang bukan cuma tinggi menjulang, tapi juga menyimpan sejuta cerita tentang alam yang ganas sekaligus memikat, tentang kabut yang menyambut di tiap langkah, dan tentang perjuangan mendaki yang mengubah cara kita melihat dunia. Di video ini, aku bakal ajak kalian menyusuri jalur pendakian, melihat sunrise dari atas awan, dan merasakan dinginnya malam di ketinggian hampir 3.700 meter. Tapi ini bukan cuma soal pemandangan, ini soal koneksi antara kita, bumi, dan kekuatan dalam diri kita sendiri. Siapkan dirimu, karena petualangan kali ini bukan cuma akan kamu lihat, tapi juga kamu rasakan. Inilah kisahku di Gunung Rinjani, dari titik awal hingga ke puncak impian. Let's go! Mendaki Gunung Rinjani bukan cuma soal naik-naik ke puncak gunung sambil nyanyi lagu anak-anak. Nyatanya, realitanya jauh lebih ngos-ngosan. Tapi justru disitulah serunya. Perjalanan dimulai dari kaki gunung, di mana semangat masih 100%, tawa masih lepas, dan lutut belum protes. Kaki masih ringan, beban di punggung terasa seperti tas sekolah. Ringan karena masih belum sadar bakal dibawa sampai ke langit. Jalur awal masih bersahabat, langkah kaki mantap, napas teratur, dan sesekali masih sempat update story. Pendakian dimulai guys, doain ya. Tapi seiring tanjakan mulai menampakkan jati dirinya, semua berubah. Nafas mulai mirip sapi perah, kaki mulai gemetaran kayak anak baru disuruh maju ke depan kelas. Dan satu-satunya story yang pengen dipost adalah, kenapa aku di sini? Tapi tenang, alam gak sekejam itu. Di balik tanjakan sadis dan tikungan penuh harapan palsu, Rinjani menyajikan pemandangan yang luar biasa. Hamparan padang rumput, kabut tipis yang menggantung di sela pepohonan, dan suara-suara alam yang kayak suara natural. Semua itu bikin capek, jadi terasa agak bisa dimaafkan. Kadang ketemu pendaki lain yang lagi istirahat, saling sapa, saling senyum tipis, saling pura-pura kuat. Tapi dalam hati, semua pasti mikir hal yang sama. Kok belum nyampe-nyampe ya? Saat istirahat di pos, makanan jadi penyelamat utama. Nasi bungkus yang tadi pagi masih biasa aja, sekarang rasanya kayak menu restoran bintang 5. Mie instan? Jangan ditanya, rasanya naik 2 level kalau dimakan di ketinggian. Apalagi kalau makannya rame-rame sambil nahan dingin. Nikmat duniawi. Semakin mendekati Pelawangan, angin makin kencang dan hawa mulai gigit. Tapi sunset dari ketinggian, gokil. Langit berubah jadi kanvas oranye merah ungu yang kayak dilukis langsung sama Tuhan. Mata jadi segar lagi, meskipun badan udah kayak habis ikut lomba panjat pinang bawa karung. Malam pun tiba. Di tenda, suasana mendadak akrab. Ngobrol ngalor ngidul, mulai dari cerita lucu waktu kepleset sampai curhat hidup dan cinta masa lalu. Semua keluar. Dingin memang, tapi hati anget. Dan esok paginya, saat fajar masih malu-malu, kami mulai perjalanan ke puncak. Ini dia ujian terakhir. Tanah pasir yang licin, udara yang tipis, dan tanjakan tanpa akhir. Rasanya kayak main game level terakhir. Susah banget, tapi bikin nagih. Setiap langkah ke puncak butuh niat, tekad, dan stamina yang entah kemana. Kadang naik 2 langkah, turun 1. Kadang malah kayak nggak maju-maju. Tapi saat matahari perlahan terbit di ufuk timur, semua berubah. Langit mulai terang dan pemandangan mulai terbuka. Lautan awan, danau segara anak, dan
siluet puncak gunung di kejauhan. Jujur, nggak ada filter Instagram yang bisa ngalahin ini. Dan akhirnya, sampai juga di puncak. Berdiri di ketinggian hampir 3.700 meter, aku cuman bisa diam. Antara bangga, haru, dan sedikit bingung. Tadi siapa ya yang bilang nyesel naik? Semua rasa capek langsung berubah jadi tawa. Ada yang pelukan, ada yang ngeluarin bendera, ada juga yang langsung tiduran saking leganya. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang paling terasa, rasa puas. Karena ternyata yang kita kalahkan bukan gunungnya, tapi diri kita sendiri. Rasa malas, rasa takut, rasa nggak yakin, itu semua yang perlahan kita tinggalkan di setiap tanjakan. Rinjani bukan cuma tentang ketinggian, tapi tentang pelajaran. Bahwa hidup memang berat, tapi kalau dijalani bareng, dinikmati, dan sesekali ditertawakan, semuanya bisa dilewatin. Jadi kalau kamu tanya, worth it nggak naik Rinjani? Jawabannya satu, worth it banget. Apalagi kalau kamu bawa cemilan. Saat itu, aku nggak bilang apa-apa. Nggak perlu, karena kadang diam adalah cara paling jujur untuk menunjukkan rasa kagum. Di titik itu, semua rasa lelah hilang, semua keluhan lenyap. Yang tersisa hanya rasa takjub dan rasa syukur. Ternyata, kita nggak harus menjadi yang tercepat, yang terkuat, atau yang paling siap. Kita hanya perlu terus melangkah. Pelan nggak apa-apa, asal tetap maju. Karena di ujung sana, selalu ada sesuatu yang indah menunggu. Perjalanan ini bukan cuma tentang mendaki gunung, tapi juga tentang mendaki diri sendiri, menghadapi sisi-sisi yang selama ini mungkin tak kita sadari. Gunung Rinjani, terima kasih sudah membuka mataku. Bukan cuma mataku yang melihat pemandangan, tapi hatiku yang akhirnya benar-benar merasa. Buat kamu yang lagi mikir mau naik gunung, ayo jangan cuma jadi wacana abadi. Nggak harus punya fisik sekuat atlet atau perlengkapan segelengkap toko outdoor. Yang penting niat, tekad, dan sepasang kaki yang mau diajak kompromi. Naik gunung itu bukan soal gaya, tapi soal rasa. Rasa penasaran, rasa capek, rasa dingin, dan rasa bahagia. Waktu nyampe puncak sambil bilang, akhirnya. Dan percaya deh, nggak ada sinyal di atas gunung bukan berarti kita hilang. Justru itu saatnya kita nyambung lagi sama alam, sama diri sendiri, dan sama realita bahwa mie instan di ketinggian itu punya rasa yang nggak bisa dijelaskan. Jadi, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Karena hidup ini cuman sekali, dan kalau isinya cuma rebahan, mending rebahannya di atas rerumputan Pelawangan, bukan di kasur sambil scroll TikTok 6 jam nonstop. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Biar makin banyak yang sadar, dunia ini luas, dan sayang banget kalau enggak dijelajahi. Sampai ketemu di kisah selanjutnya, di channel Turun Gunung. Tetap mendaki, tetap hidup, dan tetap kocak.